pendalaman ilmu baik S1, S2, dan S3. Yang kebetulan di Fisika USK ini yang ada adalah program sarjana dan program magister. Nanti mungkin suatu saat juga akan ada untuk program doktoralnya. Nah, kemarin sudah saya sampaikan untuk S1 itu program sarjana itu utamanya adalah lulusan SMA nanti atau sekolah menengah itu mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang sampai sekarang sebenarnya belum diganti. Sedangkan untuk magister atau S2, program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat. Artinya di sini bisa sarjana terapan, sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi melalui penalaran dan penelitian. Nah, ada perbedaan di sini ya Bapak Ibu, bahwa di S2 itu wajib ada penelitian. Sedangkan untuk S1 sebenarnya tidak wajib adanya penelitian. Nah, dua hal yang berbeda ini kemudian dapat kita gunakan untuk penjenjangan ilmu yang akan kita berikan kepada para mahasiswa kita. Sehingga biasanya kebanyakan yang paling mudah di awal pendirian program magister dan juga untuk menjaga kontinuitas penelitian dosen, biasanya mahasiswa S1 kita yang mau lulus itu kemudian kita tawari untuk masuk program S2 di tempat kita. Dibandingkan kalau kita merekrut semuanya dari luar perguruan tinggi kita atau di luar program studi kita, karena kita tidak tahu walaupun kita sudah ada KKNI, sedalam apa kedalaman dan keserbacakupan pengetahuan yang diterima oleh para mahasiswa yang sudah lulus S1, ini kita harus meraba-raba dulu gitu. Meraba-raba dulu. Sehingga seringkali itu juga di ITS itu diberikan beberapa program beasiswa agar mahasiswa S1 kita tertarik untuk melanjutkan di S2. Hal ini dalam kaitannya dengan akreditasi, sama karena ini sains alam, maka juga memberikan fasilitas penilaian. Alumninya itu bukan hanya langsung bekerja, tetapi juga bagaimana kalau dia melanjutkan studi, itu juga poinnya sama dengan kalau dia bekerja. Faktanya alumni sarjana kita banyak yang melanjutkan studi, itu yang bagian pertama. Nah, dengan pembeda yang jelas di sini adanya penelitian, maka tentu saja ketika kita menyelenggarakan S2, itu penelitian menjadi penting. Dan saya lihat bagaimana penyelesaian tesis di USK ini, bahkan mulai semester 1 itu sudah diarahkan risetnya mau seperti apa, dan dipantau setiap semester. Ini sangat bagus sekali, ya, sangat bagus dan bagus sekali. Gitu, bahkan kami di ITS saja tidak sampai melakukan serigid apa yang dilakukan USK. Nah, kemudian dalam program magister itu minimal menguasai teori bidang pengetahuan. Teori bidang harus dikuasai, ya. Jadi kalau di S1 kan konsep teori konsepnya, tetapi detailnya itu ada di S2. Sehingga kalau penjenjangan mata kuliah, kemarin juga ada pesan bagaimana penjenjangan mata kuliah antara S1 dan S2. Maka untuk S1 dan S2 ini para dosennya diharapkan juga sangat melihat pembedanya apa. Detailnya seperti apa perbedaan tersebut. Sehingga banyak mata kuliah yang ketika S1 itu menjadi satu mata kuliah, ketika S2 dijadikan dua mata kuliah karena ingin memberikan kedalaman ilmu yang lebih dan dia juga dapat menguasai teori-teori di bidang pengetahuan yang terkait. Misalkan nih bidang geofisika juga nanti teori-teorinya harus mendalam. Misalkan bidang keilmuan material juga demikian, instrumentasi juga demikian ya. Jadi kedalaman dan cakupan ilmu dan kedalaman ilmu itu harus mendapat perhatian.
Kemudian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif. Jadi di sini riset itu mutlak. Dan sebaiknya dosen-dosen yang mengampu memang mereka yang sangat aktif di risetnya, sehingga nanti integrasi antara riset dan mata kuliah di S2 ini menjadi semakin nyata dibandingkan dengan S1. Apalagi dengan OBE, maka proyek-proyek riset itu bisa diulang oleh mahasiswa S2 yang dijadikan topik kecil dalam perkuliahan. Nah, ini gambaran umum Bapak Ibu tentang bagaimanakah kedalaman keilmuan untuk penjenjangan S1 dan S2 yang nanti juga akan saya bahas ketika kita diskusi tentang kurikulum. Nah, kemudian untuk Permendikbud Ristek 53 tahun 2023, nah kemarin sudah saya bahas untuk yang bagian sarjana. Untuk bagian magister kita lihat mahasiswa pada program magister atau magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Jadi pembuatan prototipe, pengerjaan sebuah proyek, namun ini semua harus dibungkus dalam kedalaman pengetahuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa program magister. Bapak Ibu, apakah di sini ada pertanyaan sampai di sini? Atau nanti di bagian akhir ya, bagian akhir juga tidak apa-apa. Sehingga untuk evaluasi kurikulum yang bisa saya berikan untuk magister fisika USK ini, yang pertama RPS. Nah, saya melihat bentuk CPMK di kurikulum magister ini sangat berbeda dengan CPMK di magister. Di magister, bentuk ini bukan masalah benar atau salah, tetapi saya hanya menyatakan formatnya berbeda. Nah, di sarjana itu setiap mata kuliah ada 1, 2, 3 dan seterusnya ya, CPMK yang mau disasar itu seperti apa, sehingga ini kalau seperti ini mudah untuk melihatnya. Oh, ini CPMK 1 terkait dengan CPL mana, kemudian nanti evaluasinya seperti apa, menaruh CPMK-nya ini di bagian yang mana, apakah kuis ataukah ketika UTS kalau masih menggunakan formula seperti itu atau seperti apa. Sedangkan di S2 ini maksudnya template ya, template. Di S2 saya lihat bentuknya adalah narasi 1-2 kalimat, bahkan ada saya lihat di beberapa mata kuliah tertentu itu hanya diganti judul mata kuliahnya yang bersesuaian. Jadi mahasiswa mampu ini mata kuliahnya apa gitu ya. Hanya itu saja. Saya membayangkan kalau memang nanti OBE ini akan diterapkan, bagaimana caranya men-tagging CPMK? Kan biasanya ada suatu bentuk evaluasi, kemudian kita tuliskan ini terkait dengan CPMK yang mana. Ketika bentuknya satu kalimat, kemudian pertanyaan saya, gimana cara men-taggingnya ya, bahwa ini masuknya di CPMK tertentu. Saya juga akan belajar ini cara-cara mengklaimnya bahwa sebuah evaluasi itu masuk di bagian CPMK. Karena dalam 16 kali pertemuan, kan 16 kali pertemuan ya Bapak Ibu ya, tidak memungkinkan kita men-tagging itu sama terus. Itu kan nggak ada bedanya dengan metode yang sebelumnya gitu. Padahal dalam OBE ini kan kita seringnya, oh saya beri soal ini karena ini soal dengan jenis seperti ini atau tugas dengan diskusi seperti ini untuk tagging CPMK tertentu. Nah ini kalau sama hanya satu, gimana caranya membedakan antara topik
evaluasi yang satu dengan yang lain. Itu Bu Elin yang menjadi perhatian saya gitu, sehingga saya baca satu persatu CPMK yang dituliskan Bapak Ibu untuk kurikulum sekarang ini. Sekali lagi, bukan salah atau benar, tetapi saya juga ingin mengeksplor gimana ya caranya, metodenya nanti kalau seperti ini gitu. Yang kedua, beberapa contoh RPS itu belum berbasis pada CPL-nya. CPL-nya itu kan hampir semuanya sama. Atau mungkin karena di sini memang CPL-nya itu sangat umum di program sarjana ini, di program magister, di program sarjana CPL-nya itu lebih dan CPMK-nya lebih detail gitu ya. Sedangkan di magister ini lebih umum gitu, sehingga apa RPS-nya mungkin menjadi agak atau gimana gitu ya cara menyampaikannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membaca dalam beberapa RPS dituliskan bahwa metodenya itu menggunakan PBL, Project Based Learning. Ini saya ingat sekali juga waktu kami diakreditasi oleh ASIIN, itu ada pertanyaan juga untuk Departemen Fisika dan Kimia. Kebetulan waktu itu satu rumpun ya kami, ASIIN itu ada kimia, statistik enggak, kimia, fisika, magister kimia dan magister fisika itu dibarengkan jadi 4 prodi gitu. Kemudian ditanya, ini kalian kurikulumnya OBE, kemudian di metodenya ada project based learning. Ini bagaimana caranya bahwa project based learning ini memang nanti inline dengan OBE? Itu masih mudah pertanyaannya. Kemudian yang kedua, project yang dimasukkan di dalam OBE ini project yang seperti apa untuk mata kuliah tertentu? Ini bentuk projectnya seperti apa? Dan apakah proyek ini adalah real project yang sudah dilakukan oleh para dosen atau proyek imajinasi. Dia itu ngomongnya bukan imajinasi ya, artificial project gitu. Atau ini sebagai artificial project yang seolah-olah ada project kemudian mahasiswa diminta untuk menyelesaikan. Waktu itu juga ada yang artificial, ada yang real project. Persoalannya adalah kemudian kalau artificial project, bagaimana imajinasi dari dosen ketika ingin melakukan evaluasi bahwa hasil diskusi dengan mahasiswa ini, hasil yang dilakukan oleh mahasiswa ini tervalidasi. Validitasnya gimana? Mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan begini, ketika kita memberikan sesuatu pada mahasiswa yang PBL ini, project based learning ini, kalau ini adalah real project, kita akan tahu ini benar nggak ya yang diomongkan mahasiswa, atau variabel-variabel lain atau hal-hal lain yang memang sebenarnya nanti bisa mengganggu di dalam diskusi ini, kemudian bisa divalidasi oleh dosennya. Sebagai contoh, saya pernah mengerjakan proyek untuk desain PLTS pulau-pulau kecil. Jadi ada 8 pulau di daerah Maluku Utara dan NTT. Nah, setiap pulau ini kan ada datanya, ada kasus-kasusnya, studi kasusnya gitu. Kemudian mahasiswa saya di Magister Energi itu ada sekitar 20 orang gitu, 21 apa 22 saya lupa. Itu 21 atau 22. Kemudian itu saya minta untuk dibagi menjadi 7 kelompok. Setiap kelompok saya berikan ketika membahas tentang desain PLTS, itu saya berikan berdasarkan tadi itu data dengan namanya sudah nggak ada. Kalau ini faktanya kayak gini, gimana cara ini? Ada yang kemudian memang itu di luar yang seharusnya gitu, sehingga desainnya beda, maka kemudian saya bisa memvalidasi apa yang dilakukan oleh mahasiswa saya karena itu real project.
Kemudian ada juga saya menggunakan artificial. Artificial artinya begini. Kemarin juga sudah sempat saya singgung ketika membahas sarjana, ketika dia mengambil data dari saya minta mereka mencari data dari Global Solar, NASA dan sebagainya untuk iradiasi matahari. Kemudian saya minta mereka memvalidasi data tersebut. Cara melakukan validasinya seperti apa? Yaitu sebenarnya ini hibrid, bukan artificial total gitu ya. Waktu itu ada mahasiswa saya yang mengambil data yang jaraknya, yang waktu itu memang saya minta coba ketika mengambil data ini juga diukur dari towernya BMKG ke titik-titik tersebut itu berapa jauhnya dan arahnya seperti apa. Begitu waktu itu. Dia punya pengukuran kan, dia punya pengukuran, dia punya data ini gitu. Terus di tempat lain dia tidak bisa mengukur karena hanya mengambil data sekunder. Tetapi tahu posisinya antara data itu diambil dan tempat desainnya. Kemudian dilakukan ini sinkronisasi dan validasi berdasarkan data yang sudah kita punyai. Mengapa artificial? Karena sebenarnya dia tidak melakukan validasi inside, tetapi dia melakukan validasi di Surabaya. Jadi kalau posisinya sekian, berarti kamu harus memvalidasi datanya BMKG dengan posisi tersebut. Yang sama posisinya dengan yang kita lihat tadi, antara posisinya towernya BMKG dengan posisi daerahnya. Itu koordinatnya bagaimana, koordinat relatifnya. Kemudian validasinya dilakukan di Surabaya menggunakan koordinat relatif juga. Kita punya data dari BMKG, kemudian kita mengambil data di koordinat relatif yang sama dengan yang di tempat tadi. Ini yang artificial. Nah, seperti itu kan sebenarnya kita tidak tahu persis nanti tentang validasinya. Nah, di bagian ini saya melihat dalam RPS itu ditulis menggunakan metode PBL. Namun belum secara detail dicontohkan topik PBL dan bagaimana dan sebagainya. Mengapa ini penting dalam RPS? Memang ketika kita menyusun RPS itu kan setengah mati ya Bapak Ibu ya. Karena kan harus detail. Tetapi ketika di awal itu kita detail dan lebih sulit, maka nanti waktu pelaksanaan itu mudah karena kita sudah punya apa-apa yang harus kita lakukan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah gradasi keilmuan. Kita lihat nanti mungkin dari kan magister fisika dan sarjana fisika ini ada dalam satu departemen ya. Nah, ini mungkin kemudian bisa ketahuan, oh kalau S1 seperti ini, S2 seperti ini, link-linknya bagaimana, apakah perlu pengembangan keilmuan di S2, mata kuliahnya dipecah-pecah tadi, ataukah tidak, dan sebagainya. Dan juga yang saya lihat, apakah matrikulasi itu tidak dimasukkan di dalam kurikulum ya Bu Elin ya? Masuk atau tidak ya Bu? Masih tidak, Bu. Tidak ya? Karena kalau di sini cuma 2 minggu. Oh, matrikulasinya ya? Oke. Iya, cuma ya. Kalau di ITS itu matrikulasi itu 1 semester, Bu. Jadi, tapi ada persyaratannya, siapa-siapa yang harus matrikulasi, siapa-siapa yang tidak, dan juga dilihat dari nilai masuknya waktu tes itu. Contohnya saja ada perguruan tinggi walaupun itu negeri, itu ketika mahasiswanya ini masuk ternyata memang mata kuliah tertentu fisika matematika kalau nggak salah itu nilainya sangat rendah sekali sehingga kita sarankan untuk matrikulasi sehingga kurikulum di S2 itu memang ada matrikulasi. Ini untuk menjamin apa ya kepastian dari mahasiswa bahwa dia itu matrikulasi seperti apa. Dan juga ini nanti bisa digunakan untuk mempertajam gradasi keilmuan antara apa itu S1 program sarjana dan
program magister. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga tentang Undang-Undang Permenristek-Dikti nomor 44 tahun 2015 yang ini belum hilang ya, kewajiban publikasi bagi mahasiswa doktor, magister, doktor terapan. Kita akan hanya membahas yang magister sehingga kita soroti saja bahwa mahasiswa program magister wajib menerbitkan makalah atau karya ilmiah penelitian di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional. Nah, ini undang-undangnya. Nah, kemudian ketika saya melihat kurikulum program studi magister fisika USK, itu kan seperti ini ya, ada 3 semester, kemudian ini adalah mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan cukup banyak. Nah, saya juga sempat membaca bahwa bagaimanakah penelitian itu selalu dimonitor dari semester 1, 2, dan 3, mulai dari metodologi penelitian dan sebagainya. Nah, sekarang mungkin kita semua penyelenggara magister doktor itu kan sering galau dengan SKS ya. Contohnya saja kemarin juga dapat telepon dari teman prodi lain gitu. Bu Mel, kalau di ITS S3 bagaimana SKS-nya dan sebagainya. Waktu itu sempat diskusi juga. Nah, untuk magister kalau di Permen 53 itu usulan SKS-nya kan 54 sampai 72. Jadi kalau dulu kan 36 baku ini. Nah, untuk itu ini hanya sekedar usulan saja, mumpung kita bisa menambah. Memang sangat bagus ya yang dilakukan di USK untuk tesis, penyelesaian tesis. Tapi kalau kita lihat di semester 2 itu tidak ada mata kuliah untuk yang terkait dengan tesis. Tesis baru di semester 3 dan mungkin metodologi penelitian di semester 2. Dengan adanya penambahan SKS ini, apakah tidak sebaiknya itu ada misalkan proposal penelitian di semester 2 misalkan. Nah, kemudian linknya adalah dari metodologi penelitian masuknya ke proposal. Ini karena SKS-nya bertambah ya Bapak Ibu ya, karena ada penambahan tadi. Sehingga apa yang dilakukan oleh mahasiswa dan monitoring oleh dosen ini memang punya tempat, punya wadah, punya SKS begitu. Itu yang pertama. Yang terkait dengan link. Tapi sebenarnya saya tidak tahu untuk ini ya, untuk calon mahasiswanya nanti seperti apa. Tapi kalau ada SKS lebih, barangkali bukan karena saya pengajar fisika matematika, tapi kegagalan. Nggak tahu, Prof. Ismail itu kan penjenengan kan mengajar juga di magister. Bagaimanakah untuk mekanika kuantum, apakah bisa langsung 100% atau ada yang gagal-gagal gitu? Nggak ada mahasiswanya ya takutnya. Tapi barangkali karena ada SKS-nya bertambah, barangkali fisika matematikanya mungkin ya itu bisa ditambahkan karena memang SKS-nya kan bertambah banyak. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengiringi mereka ketika mereka mengambil mata kuliah mekanika kuantum, elektrodinamika, mekanika klasik itu kan bisa-bisa setelah sekian tahun anak-anak itu agak-agak lupa. Jadi barangkali ini fisika matematik yang tujuannya mendampingi mata kuliah lain. Ini sekedar usulan saja. Kemudian ada penulisan publikasi. Mengapa? Tadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 jelas bahwa mahasiswa magister itu wajib publikasi. Bahkan mereka kadang tidak tahu. Atau Bapak Ibu bisa menyampaikan bahwa mahasiswa itu wajib menuliskan proposal penelitian, paling tidak mendapatkan pendanaan dari Dikti di Bima untuk magister kan ada itu apa hibah untuk magister itu loh Bu Erlin, ada kan? Nah, barangkali itu bisa kita dorong supaya mahasiswa itu nanti juga mempelajari apa isinya mempelajari apa itu namanya template-nya dari Bima harus gimana menuliskannya, yang sudah diterima itu seperti apa. Memang dananya nggak banyak ya, tetapi ini kan akan membantu dia juga ketika harus ikut conference dan sebagainya. Mungkin bahasa Inggris juga bisa dimasukkan. Kalau penulisan
publikasi jelas nanti. Kalau semester itu dia menghasilkan sebuah tulisan publikasi, udah bisa ya pasti lulus kan begitu ya, entah dapat A, entah dapat A, B atau B dan seterusnya. Kemudian ada proposal tesis, seperti kalau dia sampai ujian ada nilainya keluar. Kemudian ada misalkan penulisan proposal hibah penelitian supaya karena kan salah satu dari CPL kalau yang saya baca itu dia menjadi peneliti. Bagaimana cara menuliskan proposal? Nah, ini kan nggak pernah ada SKS-nya, padahal mahasiswanya diminta untuk mengerjakan. Semester lalu saya ada mahasiswa yang baru gabung gitu, terus saya suruh nulis proposalnya. Terus gimana Bu? Baca ini panduannya, tuliskan apa idenya, nantinya gimana. Ya kebetulan dapat pendanaan gitu ya. Terus dia kan seneng juga, oh ya nanti bisa dapat pendanaan. Barangkali, mohon maaf, ini hanya usulan saja terkait dengan apa kurikulumnya. Nah, karena di kurikulumnya kan bentuknya seperti ini. Ini ada statistik. Ini saya kira cukup bagus ya statistik karena kadang-kadang anak-anak juga tidak ketika melakukan analisis di bab 4 tesis itu kadang-kadang statistiknya ditinggalkan. Analisis pengukuran misalkan gitu, di metode pengukuran juga bisa dimasukkan sehingga statistik ini lebih berwarna, bukan hanya tools secara matematis tapi juga aplikasinya ketika dia melakukan analisis terhadap pekerjaan laboratorium. Mengapa? Karena saya lihat itu ada juga mata kuliah fisika laboratorium kalau nggak salah. Dan yang saya surprise itu adalah ada sains komputasi. Ini cukup berat juga nih kan sains komputasi ini. Mata kuliahnya di ITS hanya beberapa mahasiswa yang mau tugas akhir atau tesisnya dengan saya tentang termoelektrik, saya minta untuk belajar sains komputasi. Itu cukup berat, tetapi tidak ada SKS-nya. Jadi ini bagus kalau ada SKS-nya. Kemudian mekanika statistik, itu SKS-nya 3. Saya membayangkan mahasiswa mendapat mekanika statistik 3 SKS apa enggak terlalu berat. Ini karena punya berlebih SKS ya Bapak Ibunya. Itu. Jadi mungkin statistik di sini ini juga dari 2 SKS bisa ditambahkan 3 SKS. Mengapa? Karena itu nanti PBL-nya bisa masuk ini. PBL-nya masuk dan seperti kemarin yang disampaikan kalau kita banyak ke PBL atau kita aktif dengan contoh waktunya itu kurang begitu. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu nanti kita bisa detailkan